Kalau orang nanya masih saya itu kan saya malu, tapi ya doa mendengar nama saya siapa coba aslinya Haji Robek. Ustaznya kalah. Nama asli saya itu Angsuran. Ya, jadi selain saya berdua, Anwar dan saya, ada juga aja dari angkatan pertama. Ke depan Pak, ke depan. Pak, ke depan. Pak Malik Pak. Ya baik sahabat-sahabat, sebelum saya bertanya ke Pak Haji, saya ingin minta kekompakan sahabat-sahabat terlebih dahulu. Jadi ketika nanti saya bilang spontan, sahabat-sahabat jawab uhui gitu ya. Oke? Jadi orang nanti dari mulut saya keluar spontan, kalian bilang uhui. Oke, siap ya? Ya, spontan. Mantap. Ya baik. Spontan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Pak Haji, mungkin kalau video ya? video apa namanya, sedikit banyaknya tahu ya tentang sejarah bagaimana SMPN 5 Cipanas yang dulu saat ini berdiri, tapi belum tentu sahabat-sahabat yang baru ini tahu bagaimana sih perjalanannya, siapa yang kemudian menginisiasi SMP 5 Pak Haji. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita di sini tidak lagi antara guru dengan anak, tapi kita sebagai teman, rekan-rekan di bagian kehidupan kita ya. Jadi kita bicaranya di sini sebagai teman. Jadi tidak ada guru ataupun anak didik, tapi kita sebagai rekan teman menjalani hidup kita sehari-hari. Oke, untuk sejarah SMP 5 Cipanas berdiri itu kita gagas itu khususnya saya dengan Pak Purni, Pak Haji Aceh, Bapak Haji Abidarda dan saya itu tahun 2007. Bermula, emang kita udah gagas ini dari 2006. Itu juga sebetulnya bukan kita gagas, tapi bahasa gaul kita ditembak oleh dinas. Karena yang pertama kali mengajukan itu yang ingin ada sekolah SMP itu di Giriharja 2, Pak Haji Ujang yang menggagas. Karena Pak Haji Ujang tempatnya tidak mumpuni, maka ditembaklah kita bin Kamsari untuk mendirikan SMP 5 Cipanas. Dan alhamdulillah tahun 2008 kita rilis launching dengan 17 siswa ngetokan imah jiji Pak Dulu sampai ibaratnya kita mau kenal ya Pak. Iya betul. Jadi alhamdulillah ya ketika lihat sekarang SMP 5 Cipanas ini udah menjadi salah satu primadona SMP negeri untuk Cipanas. Tukang untuk SMP 5 Cipanas. Ya 17 siswa itu kalau nggak salah terakhir ya terasuk, soalnya yang pertama masuk itu kalau nggak salah lebih dari 30 ya. Iya. Di situ 36 atau 30 berapa itu tercantum hanya nama. Ada beberapa yang tereliminasi dari tiap tahun ke tahunnya. Yang finalnya lahirlah 17 orang. Dan itu kami punya cerita yang sangat menarik. Mungkin ini bahan perbandingan untuk diri kalian saja ya. Jadi dulu waktu kami mencari murid agar bisa ikut belajar di SMP 5 ini, banyak orang tua yang tidak support. Bahkan sampai sekarang juga mungkin masih ada beberapa orang tua yang bahasanya lumayan unik. Jadi ada beberapa orang tua yang berbicara seperti ini. Semoga bisa kalian sampaikan kepada orang tua kalian
terus mensupport diri kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi ketika kita masuk ke satu rumah dan kita ajuin untuk ayolah bahasa kitanya mah ngajar belajar di SMP 5, itu ada orang tua yang bicara seperti ini ke saya pribadi. Pak, jenengan ke SMP ke biasana ke awewe mah lulus SD langsung nikah. Abdi ge ke kudu sakola lulur-lulur wajib mah emang kena baik Pak hari-hari di sekolah mah. Itu bahasa-bahasa seperti itu sangat menyentuh dan sangat memotivasi saya untuk terus mengubah SMP 5 ini yang tadinya tidak dikenal menjadi lebih dikenal. Dan orang tua untuk Cikaray ini mulai membuka diri soal pendidikan. Jadi mulai dari kalian, ayo dukung adik-adiknya yang masih ada di SD, SMP, SMA bisa lebih tinggi lagi. Dulu bisa kita hitung dengan jari yang lulus SMP berapa untuk untuk Cikaray itu, SMA berapa, apalagi S1 bisa terhitung. Tapi dengan sekarang ada SMP 5, alhamdulillah jenjangnya udah banyak, S1 juga udah banyak. Mungkin juga nanti bakal menyusul ada dokter dari sini. Kalau beda banyak ya. Amin. Apalagi S1 guru dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi melihat seperti ini ya alhamdulillah sangat bangga dan sangat sangat bahagia. Ya, begitu sangat luar biasa ternyata perjalanan pada guru-guru kita untuk bagaimana mendirikan SMP ini. Sehingga dulu saya punya cerita sahabat-sahabat. Jadi dulu saya sempat ingin setelah lulus SD karena SMP belum ada di sini. Saya ingin SMP ke SMP 1 Cipanas karena tahu dong SMP 1 Cipanas itu favorit kan. Di Cipanas mungkin kalau bicara enggak ya. Cipanas. Nah, saya sudah minta ke orang tua, Pak, saya pokoknya pengen ke SMP lah gitu kan. Karena dari semenjak lahir saya sampai SD di Cikaray terus gitu kan. Rasanya bosen kan gitu kan, ingin punya pengalaman baru dan teman-teman baru di luar sana. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian Pak Haji Darda itu datang ke rumah saya. Berbicara soal mau mendirikan SMP. Maka kemudian saya spontan masuk ke SMP ini. Ya, kalian nggak mau kalian nggak connect. Saya bilang spontan tadi. Mama bilang. Ini panitia tolong makannya ditambah lagi. Ya, ini saya spontan masuk SMP. Ya, saya masuk SMP. Enggak dong. Ya, saya masuk SMP dengan teman-teman. Meskipun nggak semua dari SD itu masuk ke SMP 5 Cipanas, karena ada beberapa teman kita yang mungkin tetap melanjutkan sekolah SMP-nya ke SMP 1, ada yang ke SMP 2, ke SMP 3, ke SMP 4, ada kan? Ada. Iya lah, kalau ada 5, kalau nggak ada 2, 3, 4 ya. Ya, sehingga di kelas saya itu nggak murni semua satu angkatan ke SD. Jadi ada beberapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga yang SD-nya itu udah lulus lebih dulu daripada kita. Gitu. Banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Tapi perlu juga Pak Haji, kiranya kemudian kalau tadi kan berbicara kita soal mendirikannya, perjuangannya Pak Haji Darda, perjuangannya guru-guru kita terdahulu. Ingat kok, guru itu nggak ada mantan ya. Yang ada mantan itu cuma pacar aja. Guru itu nggak ada mantan pacar ada. Nggak ada umur, nggak usah kita kontak. Itu. Ya, jadi perjuangan Pak Haji Darda, guru-guru kita dulu, termasuk almarhum ya, mudah-mudahan Pak almarhum Pak Rudi ditempatkan di sana. Amin. Nabi Muhammad. Nah sekarang yang kita tahu, yang belum kita tanyakan, karena saya juga sangat salut ke sosok Pak Haji ini, yang dari awal kita masuk SMP, bahkan dari SD Pak ya. Jadi Pak Haji ini dari SD sudah ngajar kami. Sudah ngajar. Tapi
Mukanya masih. Awet. Ya, Pak, jam pena iya Pak. Bagi jam pena. sampai kemudian bertahan sampai sekarang pasti Pak Haji ini tahu apa namanya hiruk pikuk atau perjuangan sampai sekarang SMP ini banyak murid, bahkan bukan hanya orang Cikarang Pak Haji. Itu kira-kira apa yang dilakukan oleh guru-guru sampai kemudian siswa-siswa ini sampai banyak sekarang? Sekarang mungkin ada lebih dari berapa ratus? 150 lumayan ya. Ya, lumayan banyak. Terima kasih. Ya, kita lupa ya tadi untuk mendoakan almarhumah Pak Kurni. Mari kita sama-sama bacakan suratul Al-Fatihah dulu sejenak untuk Pak Kurni, almarhum Pak Kurni. Bi barakati Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman. Jadi saya izin jawab ya, izin jawab. Teknik kita untuk menggait biar banyak murid atau rekan-rekan ya sebetulnya bukan hasil dari kita pribadi, tapi dari kalian. Bagaimana bisa dari kalian? Karena salah satunya adalah memunculkan motivasi diri kalian untuk mencapai satu posisi atau satu prestasi yang dimana bisa kita sosialisasikan dan bisa kita jual kepada halayak umum. Ketika kalian menjadi juara, umpamanya juara pramuka, siapa juaranya? SMP 5, juara 2-nya, juara 3 dan sebagainya. Nah dari situ itu menjadi nilai plus. Yang pertama, prestasi kalian. Yang keduanya adalah terus kita mendekati orang tua untuk sosialisasi tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ketika kita punya guru honor 10 ya 10. Ketika kita punya guru honor PNS 5. Ketika kita punya kemampuan untuk memberi bantuan A, ya kita lakukan bantuan A dan sebagainya. Salah satunya adalah seperti itu. Dan tidak luput dari kerja keras kalian juga. Guru di sini hanya fasilitator saja. Dan kembali lagi berbanggalah pada diri kalian karena tanpa diri kalian khususnya angkatan pertama maka tidak ada angkatan kedua. Sekarang udah 100 berapa? Udah 100 lebih itu adalah sesuatu yang Iya. Jadi sangat membutuhkan perjuangan yang lumayan awal, tapi kalau kaliannya udah kami juga tidak bisa ikut. Boy. Bapak boleh saya bercerita tentang pengalaman dulu? Iya. Sangat berkesan. Amin. Iya. Perjuangan kami sama terutama khususnya kami nih kalau Tahu nggak perjuangannya? pertama masuk sekolah itu habis libur. Setelah SD pulang kami masuk, bener ya tuh? Kami ngalamin semua itu. Yang lain mungkin sekolah lain main kantin kemana di Bon Ambo. Itu hal yang benar-benar nggak bisa dilupa. Terutama almarhumah Bu Hairiyah itu adalah sosok yang menginspirasi kita, selalu ngasih nasihat. Dan Bapak Haji Abidada juga dulu dia pernah berkata seperti ini, lamun lain marane rek sahadeuna. Situ kita ibaratnya dipaksa berpikir keras demi mewujudkan cita-cita semua. Ya benar kata Pak Haji, tanpa angkatan pertama nggak bakalan ada angkatan kedua, ketiga, kedua saya mulai Pak. Apa sih Pak yang membuat Bapak itu
semangat terus gitu. Dan gak pernah ada dan satu lagi pernah pikir nggak Pak pengen yang ngajar gitu atau gimana gitu? Kalau saya kurang paham di situ Pak. Oke, salah satu motivasi saya ketika saya mengajar di kelas itu yang pertama adalah tidak inginnya ada rekan-rekan yang bodoh. Tidak inginnya. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh saudara Ano bahwa awal berdiri itu yang kita belajarnya betul-betul sangat payah, tidak ada fasilitas apapun. Kita tuh posisinya minjam, dan itu adalah menjadi salah satu motivasi saya. Betul. Jadi saya tuh posisi ngajar untuk yang pertama ini itu belum S1, jadi belum punya pedagogi dalam menghadapi kalian, belum. Jadi masih arogansi pemudanya masih berkobar-kobar. Bahkan ya ketika saya marah, ayo siap dulu, ya kan? Iya, karena masih jiwa mudanya ya betul ketika ya kita bernostalgia. Iya betul, ketika saya marah tuh ayo sih lamun bangsawan ya saya nulis dulu gitu di luar bahasa akuntansi saya itu seperti itu karena saya masih bodoh, masih minim pendidikan. Dan saya selalu ingat ucapan bapak saya, Ji, ayolah orang ngadirikan SMP 5 di Ji, ayolah orang ngadirikan SMP di Cikarae. Emang bisa Pak? Bisa, tapi aja mah bisa nanangan. Laju aji arek iraha nangguan bisa nang lamun teu mulai di ayeuna. Saya diem aja. Itu padahal saya baru kursus, bukan kalau dulu D1 ya, baru D1 komputer. Saya diem aja. Berpikir Pak anu arek diajarkeun ja si kaji mah aja teu can bisa nanangan. Bapak bilang lagi seperti gitu, Ji, lamun aja nangguan bisa, anak batur iraha bakal bisa nggak? Iraha aja arek ningkatkan kualitas di SD sama di SMP. Iraha, Cikarae iraha arek maju. Nah dari ucapan itulah saya mulai termotivasi untuk mengambil jurusan S1 kuliah PGSD. Gitu. Terus mulai ngajar, aktif ngajar. Nah itu adalah salah satu motivasi saya. Jadi tidak mau ada yang cukuplah saya yang tidak tahu apapun. Ketika Kang Ano ini bicara sepahit itu ketika belajar, bagaimana dengan masa kecil saya yang notabene pendidikan itu masih tarafnya masih rendah. Sekarang PNS jadi bunga incaran perawan atau pemuda. Dulu biar aja kita tuh disusulin juga pada gak mau, dinikahkan dengan guru, dipoyokan. Bener. Dulu tuh tidak seenak sekarang mah guru tuh udah enak, ada sertifikasi, ada apa. Dulu mah ya betul-betul kita lillahi ta'ala. Tapi dengan lillahi ta'ala ya alhamdulillah rasa sekarang. Nah itu menjadi salah satu motivasi saya. Jadi tidak ingin ada, cukuplah saya yang mengalami kepahitan itu. Ternyata Kang Ano juga mengalami dengan Kang Dede. Ketika belajar di kebun Ambon ya. Iya. Tadi satu lagi apa pertanyaannya? Yang membuat saya tidak pindah adalah murid-muridnya.
Karena dari sekian murid itu karakternya berbeda-beda, dan ketika berbenturan dengan bawah sadar saya suka tersenyum sendiri. Kenapa tersenyum sendiri? Karena apa yang kalian lakukan semuanya itu pernah saya lakukan waktu kecil. Jadi itu betul-betul kayak karma saya. Tapi ketika mood saya jelek, ya jelas saya pasti marah. Tapi ketika alam sadar saya lagi moodnya bagus, saya suka senyum sendiri, yang pada akhirnya oke lah, saya udah nyaman di sini. Jadi saya gak mau keluar dari zona nyaman itu. Walaupun jelas secara bisnis itu tidak baik, tapi secara harfiah hati, ya itulah yang terbaik. Karena saya udah nyaman dengan kalian. Ini serius. Karena ketika saya marah hari itu, apakah besoknya saya marah lagi? Nyatanya enggak kan? Ya karena saya udah nyaman dengan kalian. Karena kalian itu ya bikin kangen. Kalian itu betul-betul bikin kangen buat saya. Ya, tepuk tangan. Jadi memang seorang guru itu guru itu adalah seseorang yang mempunyai jiwa yang sangat besar. Jadi kalau saya boleh cerita juga ketika saya dulu waktu SD dan SMP. Jadi kalau kami biasanya dulu. Biasanya kami dulu. Kalau sebelum masuk kelas itu biasanya kami main bola di depan SD. Ya SMP juga di situ. Ya, SMP juga di situ. Jadi kalau masuk kelas itu keadaan itu sudah nggak segar lagi. Muka dekil ya, keringat banyak gitu kan, terus rambut acak-acakan. Di sini ada bahasa sana nama letak, karena berjualan bola kan. Kemudian juga nggak sampai di situ kenakalan kami. Jadi kenakalan kami itu bola itu di bawah kelas, sehingga teman-teman perempuan kami itu jadi korban lempar-lemparan bola di kelas. Jadi saking sabarnya guru, artinya seorang guru, sehingga kemudian tidak henti untuk bagaimana mengajarkan murid-muridnya. Ya, salah satunya yang dipraktikkan atau yang diterapkan oleh Pak Haji ini. Ya. Pak Haji, dan masih sebetulnya juga kita dulu pernah ada sejarah yang ini, Pak. Mungkin nggak tahu Bapak tahu atau enggak ya. Tapi kalian jangan sampai menularkan ini ke adik-adik yang sekarang masih sekolah. Karena ini pengalaman yang buruk ya, Jadi ada satu guru perempuan, kalau nggak salah namanya Bu Laura. Bu Apri. Iya, ini Laura. Saya baru tahu namanya Laura. Saya tahunya Bu Apri. Ya, Bu Apri itu pernah nangis sama angkatan saya. Jangan Bu Apri. Bu Haji bukan nangis. Pertama datang ya. Jadi saking nakalnya, nggak bisa diaturnya angkatan saya itu. Jadi kenakalannya itu bukan hanya di kebun ya, tapi di kelas itu lebih nakal lagi kan. Ajatur ya. Ya, baik. Selanjutnya Pak Haji, kalau boleh tahu karena kan saya pribadi juga sudah lama ya ketinggalan soal siapa sih guru yang dari dulu sampai sekarang masih ngajar, kemudian juga kepala sekolah siapa-siapa yang sudah pernah jadi kepala sekolah di SMP 5 ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk angkatan pertama yang sudah membentuk Bu Haji kita yang sekarang ya. Bu Haji kita yang sekarang itu adalah produknya angkatan pertama. Dulu Bu Haji, kita flashback dulu. Dulu Bu Haji kita datang ke sini itu ya betul-betul berapa kali ya? Tiap pulang dia pasti nangis, curhat ke bapak, kayak pindah.
pengen berhenti dan sebagainya. Terus dan alhamdulillah buah haji Tita yang strike sekarang itu yang produk mereka ini itu. Oke, mungkin saya akan coba urutkan dari kepala sekolah dulu ya. Yang pertama itu adalah kepala sekolah itu Pak Haji Abi Danda, orang sehat. Terus yang keduanya adalah Bu almarhumah Ibu Hairiah. Yang ketiganya itu adalah Ibu Tini. Bu Tini. Oh, yang dulu ya. Oh ya, Pak Haryono. Terus dari Pak Haryono baru Bu Tini. Bu Tini baru sekarang Pak Sastra. Oke, almarhumah Bu Hairiah itu orang Rangkas. Terus yang keduanya itu adalah Pak Haryono. Pak Haryono itu orang Subang, tapi tinggalnya di Babakan Pedas, depan Madani ya, Madani. Terus yang ketiganya adalah Bu Tini, sama Subang juga sama, wilayahnya juga sama, tinggalnya sekarang. Terus yang terakhir sekarang adalah Pak Sastra, orang Bandung ya, Subang juga ya. Jadi SMP 5 itu dikuasai oleh orang Subang selama beberapa periode ini. Nah itu untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru-gurunya sekarang yang bertahan, mungkin tinggal Pak Subhan, Bu Haji Tita, sama udah ya, cuma 2 orang ya. Saya juga baru kali kemarin beberapa bulan kemarin ya, karena kebetulan mendapat SK di Bintang Resmi 2 di Ganjuk. Jadi ya saya ngalih ke sana, mau nggak mau. Enggak, karena saya tuh lulusan guru SD, karena saya sangat suka dengan karakter-karakter murid-murid SD. Iya, betul membekas karakter-karakter kayak Dede, terus kayak Anu, betul membekas. Jadi udahlah cukup Dede dan Anu saja, jangan ada Dede dan Anu yang berikutnya. Jadi saya mulai menggagas, mulai membibit benih dari SD. Bukan saya tidak cinta lagi di SMP, bukan. Tapi yang kebetulan karena basic sayanya yang di SD. Bukan saya tidak cinta lagi di SMP 5, bukan. Saya ya karena ya itu tadi dapat SK-nya kebetulan di Ganjuk nanti bulan Juli. Tapi karena mundurnya kebijakan kabupaten, jadi kita belum dapat SK-nya. Jadi diundur. Jadi sekarang mah ya bukan meninggalkan silaturahmi, kita tetap berjalan. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Pak Haji, saya ingin tahu kesan Pak Haji selama mengajar di SMP, bahkan dari SD mungkin saya kalau boleh tahu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Kesan Pak Haji mengajar di SMP itu kayak gimana Pak? Jelas ya, banyak polemiknya, banyak bahagianya, banyak lucunya, banyak yang selalu membuat saya bangga itu ya ketika kalian mencapai sesuatu yang wah luar biasa. Ya kayak sekarang, kayak angkatan kita bukan saya membanggakan angkatan 1 ya, tapi saya berbicara hierarki. Tidak ada angkatan pertama, tidak ada angkatan kedua, 3 dan 4 tanpa adanya angkatan pertama. Jadi saya akan berhierarki di pucuk, bukan di akar. Kalau yang kemarin itu kategorinya adalah di akar, karena batangnya udah besar dan udah keras, fondasinya udah bagus. Sedangkan
ketika angkatan pertama kita betul-betul nol, tidak punya apapun. Dan ketika sekarang saya mendengar ada yang udah S1, udah ada yang sama-sama mengabdi dengan seperti Pak Aja, Bu Siska, terus rekan-rekan yang lain, udah ada yang jadi bidan, terus ada perawat dan sebagainya. Itu adalah salah satu kebanggaan saya sendiri. Spontan. Dan kesan-kesannya itu adalah saya ngerasa apa perjuangan saya pada saat itu tidak sia-sia. Jadi kesan-kesan saya cuma itu aja. Jadi selama yang saya lakukan ini ternyata buahnya manis gitu. Saya tidak mengingat kebaikan tidak. Tapi saya selalu mengingat kejelekan saya. Ketika saya nyambet si Dede itu ya Dede Saputra, disabet tuh saya pakai batu. Pus. Pak Ajat nyabok. Itu yang selalu saya ingat. Tapi kalau kebaikan kalian kita Ayo. terus dengan Sohib ya di kelas, Sohib juga. Terus Buki juga ya, ada ya Buki. Iya masih. Pokoknya mah angkatan 1. Coba Pak. Kalau angkatan 1 saya udah kalau wajahnya masih terbayang. Tapi iya kalau nama satu-satunya saya agak pesimis kalau satu-satunya. Cuman ya beberapa itu yang selalu saya gitu. Kalau kesan-kesannya ya lumrahnya orang-orang, ada senangnya, ada susahnya, ada lucunya, dan pokoknya nano-nano lah. Macam-macam rasanya. Ya baik, sahabat-sahabat. Selanjutnya saya mungkin ingin melemparkan kepada sahabat-sahabat, mungkin barangkali sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya Pak Haji khususnya ya ke saya baru layar. Ya boleh nanya. Mungkin ada yang bertanya ke Pak Haji atau mau meminta tips atau motivasi bagaimana cara mencari jodoh. Silakan ada yang bertanya nggak? Perempuan. Tanya. Itu ya perempuan selalu benar Saleh boleh menanya Saleh. Tadi mau nanya. Ayo yang mau nanya, Malu-malu. Biasanya juga malu-maluin. Gini aja deh, kalau ada yang bertanya biarkan saya yang bertanya pada kalian. Di bulan puasa ini kan ya kita harus bisa saling memaafkan ya. Iya. Saya sebetulnya udah dari lama punya pertanyaan seperti ini, tapi belum ada waktunya. Nah, saya tanyakan ke rekan-rekan semua, ke sahabat-sahabat semuanya, selama mengenal diri saya sebagai Aji, apa yang membuat kalian tuh jengkel, kesal dan sebagainya dari lubuk hati yang paling dalam kalian. Jangan bicara Pak Haji bagi dan sebagainya, bohong gitu. Karena gak pernah saya ngajar tuh secara minimal 3 kali nyarap kan luka obatnya pasti nggak gebrak. 3 kali nyarap minimal itu, 4-nya pasti wah. Ya, siapa yang mau mewakili menjawab? Mungkin boleh Rika atau Pak Ajak, atau mungkin Kang Dede sama Kang Anu sendiri. Ya, tapi saya inginnya
dari rekan-rekan yang ada di sini, biar kita tuh hidup. Saya tuh inginnya tuh kita tuh duduk duduk di bawah yang sama. Yuk pindah yuk duduk di satu yang bawah yang sama. Terus kita ngobrol asik gitu. Bukan dengan orang lain, tapi dengan teman. Bahkan curhat tuh. Ya saya inginnya seperti itu. Jadi kita ada sharing tentang pribadi dan yang lain. Biar kita ketemu di jalan tuh gak capek. Curhat dong. Ketika mau nanya teh tuh isir gitu. Lu aja tapi isir nanya. Ya li ya. Ya perwakilannya ya. Curhat dong Pak. Silakan siapa yang mau duluan? Ya. Mungkin saya ingin mengawali Pak Haji ya. Ya, boleh. Jadi saya kenal sosok Pak Haji itu bukan Pak. Ya. Yang saya kenal sosok Pak Haji itu dulu Kak Haji, karena dulu beliau pertama masuk SD itu Maja Pramuka aja saya bilangnya kakak, bukan bapak. Ya. Jadi saya kenal Kak Haji ini dulu di Pramuka. Jadi maka kalau saya harus menggambarkan sosok Pak Haji ya saya bilang Pak Haji itu Pramuka. Udah gitu aja. Ya. Pak Haji itu Pramuka, artinya di Pramuka itu karena gini loh, Pramuka itu sebetulnya nggak sesederhana yang seperti kalian bayangkan. Meskipun saya nggak tahu kalian ngebayangin apa sekarang. Iya. Artinya bahwa Pramuka itu bahkan setelah SD, SMP, SMA, mungkin di sini ada yang tahu saya dulu mondok di mana. Itu saya melanjutkan Pramuka yang dulu diajarkan oleh Pak Haji. Karena saya tahu di Pramuka itu kita dididik bukan hanya soal mental, tapi juga soal kecerdasan. Ya, bukan hanya soal mental, tapi soal kecerdasan di Pramuka itu. Nah, pertama kali saya dididik di Pramuka di SD itu Kak Haji. Jadi makanya saya dulu manggilnya Kak Haji. Karena Kak Haji pernah waktu pertama aja Kak Haji itu nggak mau dipanggil Pak. Maunya dipanggil Kak, karena katanya kalau di Pramuka itu panggilnya kakak kan, meskipun sudah tua panggilnya kakak. Gitu ya. Jadi seandainya Pak Haji sudah umur 5 tahun, kalau di Pramuka panggilnya kakak. Gitu. Ya, ini tuh. Ya, gambaran Kak Haji, sosok Kak Haji itu di mata saya ya seperti itu ya. Silakan dari sahabat-sahabat yang lain. Iya, mana kayak saya tuan saya. Ayo ada yang lain. Ya, yang lain aja. Banyak. Yang lain. Tahun. Iya, Silakan. Ya. Kapan THR? Ya, boleh. Pulang aja pas kelas SD kelas 6 belajar di bahasa Inggris. Iya. Terus bapak tuh pernah marah gara-gara susah. Bapak kayak susah dari kanan kan? Susah ya apa video terus Curhat dong, Mbak. Pelukan, oi. Langsung makan dari tidak. gara-gara video Ya emang betul apa yang disampaikan oleh dia ya. Emang karakter saya itu seperti itu. Tapi biasanya bahkan sekarang pun itu masih saya terapkan. Jadi minimal 3 kali ucapan saya kalaupun tidak didengar, maka tindakan yang keluar. Kenapa saya lakukan seperti itu? Ya itu juga mimik dari orang tua saya ketika saya dididik. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, teguran pertama oke. Teguran kedua oke. Teguran ketiga masih oke. Dan teguran keempat itu ya harus dengan tindakan, harus ada sanksi yang harus kita lakukan. Itu agar bukan kita benci, saya bukan benci, tapi agar
dalam hati saya tuh bahasa gaulnya tengah begege. Nah itu menjadi salah satu cara saya biar besoknya tuh tidak menyimpan dendam itu. Yang pertama, yang keduanya kalau kita tidak melakukan efek jerak maka akan sulit untuk merubah sikap kalian. Nah hanya seperti itu. Marahnya saya kepada kalian itu bukan semata-mata karena benci ke kalian, enggak, tapi ya itulah cara saya menyampaikan isyarat amarah saya atau isyarat tindakan saya atau sanksi saya untuk kalian. Walaupun mungkin ketika ada momen-momen ketika maaf mungkin saya melakukan kekerasan hampang tangan kayak menjepret lah atau apalah, itu semata-mata yang saya sebat itu bukan orangnya, tetapi tingkah yang kurang baiknya biar pergi dari tubuh kalian. Alasannya seperti itu, tapi hatinya mah ayah jengkel nggak sih? Ya itu manusiawi ya, karena pada saat itu ya masih gejolak-gejolak mudanya masih wow. Bahkan ya sekarang juga tenang saja. Sekarang juga masih muda. Posisi alhamdulillah masih jomblo. Istri baru satu. Jadi kalau guru itu biasanya memang ada hal yang mohon maaf ya spontan dilakukan ya. Spontan. Ada hal yang spontan dilakukan. Itu kadang-kadang gitu. Karena sakit jengkel Pak ya, ataupun kadang ini si murid dia mencik sudah nama mereka berbuang gitu ya. Gitu. Buang kawan. Ya ayo silakan dari sahabat-sahabat yang lain, mungkin dari Ibu Sekaya. Ya, ini lagi. Lebih menarik seperti ini, kita tuh tidak terfokus dari dua orang ini. Kalian punya hak. Dan kalaupun kalian mau dendam ke saya ya silahkan, tapi jangan dilakukan. Iya, silakan. Kenapa Bapak gak ngajar pas dengan kata dia? Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ada beberapa siswa juga yang menanyakan hal yang sama ya. Yang pertama menekankan alasan itu adalah hanya untuk pembelaan diri saja. Alasan itu hanya untuk pembelaan diri saja. Tetapi apa yang saya sampaikan yaitu realitanya. Kenapa saya tidak ngajar kalian? Yang pertama ya karena saya gak dikasih jam. Karena saya lebih fokus di administrasinya. Yang pertama, yang keduanya terlalu padatnya jam terbang saya. Ya karena pada saat Lia itu kebetulan saya udah rumah tangga ya. Sudah rumah tangga untuk SMP ya. Oh iya, kalau nggak salah udah. Iya kalau SMA ya kelas 6. Iya. Tapi walaupun saya tidak ngajar ya bukan berarti saya tidak mengenal Lia, tenang saja. Jadi kebetulan saya tidak dikasih jam di sini, jadi saya mencari jam di luaran sana. Kebetulan pada waktu itu jam terbang saya sampai 5 titik. SD, SMP, terus SMA Al-Hijah, madrasah, terus MTS. Tuh, jadi ada 5 titik yang posisinya tadi itu karena kekurangan jam, jadi saya cari 2 titik. Karena di sini pada saat itu ya gurunya udah cukup. Terus saya juga tidak mau ambil resiko. Saya hanya mau ngajar di SMP itu tentang materi TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Di luar itu saya agak menolak karena itu tidak ada di basic saya. Saya takutnya salah menyampaikan. Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak yang lebih baik untuk diri kalian? Karena saya merasa kalau mata pelajaran yang lain saya kurang berbun. Takutnya apa yang saya sampaikan bukan yang menjadi lebih baik kalian, ya malah menjadi buruk dari saya. Itu yang saya takutkan.
Jadi pada zaman-zaman dia itu ya posisinya mata pelajaran TK itu juga udah kurang ya. Ada lagi yang lain? Ya, Terkait adanya acara reuni dan buka bersama ini kan ini perdana ya Pak. Kita ingin dievaluasi biar kedepannya lebih baik lagi. Dan tanggapan Bapak sisi positifnya apa dari acara ini? Oke, terima kasih sama Ika. Sebetulnya sebelum dipinta juga saya punya keinginan akan merapat dengan panitia-panitia tercinta ini. Kelebihan dan kekurangannya, manajemennya dan sebagainya. Tadinya juga mau di kubu panitia, tapi karena berhubung di bawah di forum, mohon maaf nih, saya sampaikan. Yang pertama yang saya evaluasi adalah di penempatan waktu di akhir. Betul, mungkin rekan-rekan kalian nunggu teman-teman biar kumpul dulu, makanya ditaruh di akhir bulan Ramadan. Tetapi kalaupun acara kalian oke lah, bagus. Tapi ketika kalian mau dihadiri oleh guru, karena beberapa guru kalian itu bukan asli orang Cipanas, makanya ya pada hasilnya seperti ini. Itu banyak yang nggak bisa hadir. Saya juga bahkan tadinya nggak berpikiran untuk hadir. Kenapa? Karena tadi ada acara dulu, saya sampai jam 5, datang ke rumah jam 5. Saya lihat jadwalnya jam 4, kata saya enak gitu, isinlah dongkapnya jam 5 gitu. Kayak saya dongkapnya ukur waktu senang seperti itu. Ternyata Pak Ajat telepon, Pak Haji di dia nggak usah sagur dengan ayah saya aja menikah doang. Pak Haji wayang datang tadi, pan bisa jam sakit, jam di tangguan sih Pak Haji di depan. Ya udah, pada akhirnya saya berangkat. Yaitu yang pertama adalah pemosisian di waktu. Kalau mau ya mungkin kalian lebih geser ke lebih depan, atau juga momennya ya kalau mau buka bareng, Tapi kalau mau silaturahmi dengan guru, ya zonanya paling dibundurkan ke habis lebaran. Ketika kira-kira guru-guru tuh bakalan ada. Biasanya 2 hari 3 hari sebelum masuk sekolah, guru-guru itu udah stay di rumah. Itu bisa kalian jadikan momen untuk reuni. Itu yang saya evaluasi. Yang keduanya, saya sangat support dengan adanya panitia, dengan adanya gagasan-gagasan yang menarik, bahkan penampilan. Walaupun saya nggak lihat semuanya, tapi overall saya sangat menyukainya. Walaupun terakhir saya lihat dari saudara Arno, ya itu sangat menghibur. Apalagi kalau dari awal-awal, bercerita tentang diri kalian dan sebagainya. Gitu. Saya tuh udah bisa apa di depan nggak menjadi masalah. Gitu. Itu sangat saya support. Ketika Maman bicara ke rumah juga datang, Pak, kami arek ngayak ke reuni buka bareng, terus bla 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 dan sebagainya. Saya ayo. Terus apa yang bisa dibantu? Gini. Insya Allah saya itu. Terus dan sebagainya. Saya sangat setuju karena saya juga sama melakukan reuni. Bahkan acara saya itu besok, rencananya besok acara saya. Makanya tadi itu saya sampai jam 5 itu ya karena menggagas acara untuk besok gitu. Karena itu kita ada acaranya itu. Terus untuk ini pengemasannya juga ya sangat bagus, dan saya harap terus dikembangkan. Dan lain waktu ya kita lakukan hal yang seperti ini lagi, tapi dengan banyaknya guru. Silakan kalian utarakan curhatan kalian, silakan kalian utarakan kakehan kalian ketika diajar.
Saya inginnya tuh hari ini tuh umpamanya Maman bilang ke saya, Pak, tapi kayaknya saya ingat baik pernah ditekek ku Pak Haji. Pak, walaupun nggak pernah ya Man ya. Pernah deh. Habis sih pernah. Pernah ditekek ku Pak Haji. Tapi alhamdulillah saya udah ikhlas. Saya inginnya seperti itu. Tapi tadi yang saya bilang, kalian boleh dendam ke saya, tapi ketika kalian mau melakukan balas dendam, tolong jangan. Tolong jangan. Tapi Bapak masih ingat apa pas suara diajak dulu teh? Iya, masih. Jelas masih. Tapi itu tuh menjadi kelucuan saya sendiri. Bahkan jangan salah ke adik-adik kelas kalian di SD sekarang yang alhamdulillah sangat dekat dengan saya. Bahkan kelas-kelas lain ngerasa iri karena kan sekarang saya wali kelas ya. Bahkan sekarang tuh kelas-kelas yang lain tuh sangat iri. Bahkan ada yang beberapa datang ke kepala sekolah untuk minta diajar oleh saya. Apa yang saya ceritakan? Ya salah satunya itu. Waktu saya awal ngajar ngalaman di tanggal dulu, ngalaman. Iya. Tapi itu menjadi dongeng yang asik buat adik-adik kalian di SD loh. Serius, saya sampaikan ke mereka. Bapak, saya ketika ngajar masuk kelas, baca doa, ditanya dulu anak SD-nya, hari ini mau pelajaran apa? Atau dongeng heula? Pak, dongeng heula. Didongengkan bukan orang lain, kebuulan saya, pengalaman saya, bahkan ya itu udah menjadi jargon ketika saya awal ngajar ke anak-anak itu teman ke anak SD. Sekarang saya pegang kelas 3B. Bapak dulu waktu masih ganteng-ganteng, masih imut-imut, pernah ngajar di SMP. Eta sapi baduna murid-murid Bapak malah ditantang dulu. Serius? Bener Pak, serius Bapak. Laju dulu Bapak. Ente. Pantai dulu turan. Ya kan itu melembur naik. Ya akhirnya mereka tuh ya mencair gitu. Ketika udah ketawa, udah mencair, baru kita masukkan pembelajaran yang alhamdulillah ya mereka nyaman, enjoy dengan pendidikan kan. Seperti itu. Tapi mohon maaf, mungkin ada beberapa juga yang sejarahnya kalian itu ya saya cetuskan di sini. Umpamanya ada juga ketemu dengan Eli gitu, ketemu di mana, ketemu Sokancola gitu. Bahkan yang saya sampaikan, saya punya satu murid namanya Eli, umpamanya kalau ketemu di mana terluput dari Kancola, padahal lamun umur mah beda jauh. Ketika ketemu di Cilisuk atau aja Kancola moyokan di meja. Ya karena saya di luar ya inginnya menjadi teman kalian, ya syukur-syukur di aku kakak. Kalau enggak di aku kakak ya minimal jadi teman kalian. Syukur-syukur seperti ini. Gitu. Jadi banyak yang saya alami dengan kalian yang saya sampaikan ke murid SD kelas 3 sekarang. Betul, serius. Kalau gak percaya ya silakan di SDN 2 bintang resmi tanyain aja 3B, tanyain pernah cerita apa aja Mang Aji. Kalau lagi cerita gitu saya Mang Aji pasti jawab deh gitu. Ada lagi yang lain? Ada yang lain. Ayo nanya sok. Udah, jalan. Ayo. Bukan nanya kayak jawaban. Ada tadi. Ekstram ada harutan. Guys ya. Ya. Ayo siap tan. Aman. Balik. Tikon apa? Bukan grup kita ya. Siap. Ilo. Kan yang namanya menjadi guru ya udah. Apalagi menimbulkan yang namanya guru di kelas. Guru kelas orang guru. Nah yang bapak pegang, yang bapak alami ketika
awal menjadi guru, cara menimbulkannya hal itu tuh seperti apa? Takbir. Oke, jujur sampai sekarang juga saya tidak mencapai ikhlas, enggak jujur. Selama dari 2007 saya ngajar ya, bukan pramuka ya. Kalau pramuka udah dari 2005 ya saya pramuka. Itu sampai sekarang belum sampai di ikhlas yang sesungguhnya. Tapi yang saya lakukan adalah hanya berusaha untuk sampai ke tahap itu. Hanya itu saja saya. Jalanin aja seperti air mengalir. Nanti juga ketika udah terbiasa, udah enjoy dengan klimaksnya itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya gak perlu nuntut apapun. Tapi kalau berbicara ikhlas, saya kira saya belum sampai ke tahap itu. Karena ya bicara ikhlas itu tidak bisa saya utarakan dengan kata-kata. Artinya pun saya juga tidak bisa meyakini. Ketika itu saya bisa tegaskan ikhlas, ya bohong. Spontan. Bohong. Setahu saya belum sampai ke ikhlas itu dulu. Tapi ya saya hanya menjalankan biar terbiasa. Kalau udah terbiasa mah ketika tidak melakukan ya merasa kehilangan saja. Gitu doang. Gak ada yang lebih gitu. Pak, aku pernah jadi cinta kembali. Oke, aduh. Di sini ada yang umurnya 17 tahun ke akhir. Atau ke bawah. Saya ingin jawab dulu, jadi bingung gini. Jujur ada ya, jujur manusiawi ada. Apalagi dengan murid-murid saya yang alhamdulillah ya cantik. Asik. Tapi alhamdulillah untuk ke murid laki-laki mah sedikit pun saya tidak pernah jatuh cinta. Tapi serius ngalamin. Bahkan ya jiwa laki-laki itu identik dengan BR. Setik diperhatikan langsung atletik nanti bobot kayak. Kurang lebih seperti itu laki-laki. Makanya karena saya tahu laki-laki itu seperti itu, makanya saya nggak mau jatuh cinta ke laki-laki. Lagi tuh Pak. Iya. Tapi jujur ngalamin beberapa momen beberapa orang ya karena karakter dewasanya terus sikapnya semuanya. Ya saya juga manusia biasa. Toh bohong kalau saya tidak ngalamin jatuh cinta ke teman saya. Ya buktinya saya selalu semangat untuk ketemu dengan kalian lagi dan kalau bukan jatuh cinta apa? Kalau kesusahan ya ada kesusahan ada. Gimana? Panjang. Kalau nganjak ya momen-momen tertentu ya momen-momen tertentu ngalamin apalagi waktu ngajar di Al-Hijjah ya benar-benar karena muridnya anak-anak SMA. Waktu ngajar anak SMP aja saya waktu masih muda ya jelas saya juga ngalamin jatuh cinta seperti itu. Tapi kalau untuk ke anak SD alhamdulillah enggak. Untuk jatuh cinta khusus ya. Untuk jatuh cinta khusus. Karena saya bukan saya manusia normal. Saya manusia normal. Ngajak-ngajak ya ngalamin waktu kemarin ya waktu. Ada lagi? Ya bebas, kita bebas biar cair aja. Mana nih yang perempuan lainnya juga laki-lakinya boleh? Ayo. Ibu kan nanya. Maman. Pernah nggak sih jatuh cinta gitu? Sama murid. Waalaikumsalam.
banyak. Tua selalu bermakna ya. Pajak nanya pajak. Tok. Pajak mah langsung curhat di rumah. Hati ke hati kan. Pajak kalau lagi meces. Gaji di mana? Di mah. Belin kado curhat. Oh, jadi Mengucapkan terima kasih banyak Pak Haji karena sudah hadir dan kesempatan waktunya. Karena tanpa guru lama gitu, acara ini mungkin tidak ada pesan. Hampa. Terus kedua, ucapkan terima kasih banyak karena Pak Haji mensupport sponsor. Woi. Semuanya. Perusahaan Pak Haji, perusahaan saya. Terus terakhir, Amin. mungkin kami minta bimbingannya ke depannya supaya Amin. terarah lagi karena ini inisiatif dari alumni, nggak ada yang bimbing maksudnya Pak. Jadi mohon Pak untuk kedepannya supaya bagus lagi dan tidak hanya reuni saja gitu Pak. Jadi ada kegiatan apa gitu Pak. Iya. Itu. Terima kasih. Oke, izin jawab langsung ya. Saya kembalikan terima kasihnya lagi untuk rekan-rekan semuanya. Ya itu itu terlalu tinggi ya. Sebetulnya ya itu mah itu manajemen anak sorangan lah gitu atau ke adik sorangan lah gitu. Kalau donatur mah asa terlalu tinggi. Terus untuk bimbingan ya mungkin tempatnya bukan dibimbing ya karena saya sangat percayalah ke kualitas dan kuantitas kalian. Mungkin lebih tepatnya kita sharing saja. Kalau sharing ya Maman mungkin tahu alamat saya, rumah saya dan nomor saya. Maman butuh apapun, Maman pengen curhat apapun ya rumah saya selalu terbuka. Berlaku juga untuk yang lain. Jadi ketika mau nggak perlu bawa apapun, nggak perlu bawa apapun. Yang paling penting ada keresek lah isinya orsor. Boleh jadi silaturahmi gitu ngobrol dan mau curhat atau hanya mau ngobrol biasa celoteh biasa biar bisa seserian ya gak jadi masalah. Rumah saya terbuka di absen tadi saya cantumkan nomor saya ya berharap ada gitu teman-teman yang lain chat saya Pak Haji tuju di mana hobi bareng yuk Gas. atau mungkin gak punya bareng yuk atau remi bareng ya kenapa enggak gitu. ketika kita di luar gitu. Kita ngobrol asik aja gitu. Ketika ketemu di jalan juga gak perlu cium tangan juga gak jadi masalah. Yang itu ya kita silaturahmi tetap terjaga sih. Bersapa aja itu udah alhamdulillah menurut saya. Itu paling gitu bukan bimbing ya. Kita saya revisi sedikit bukan bimbing tapi lebih ke arah kita sharing aja karena ya mungkin apa ya yang kalian alami belum tentu saya alami atau apa yang saya alami belum tentu kalian alami. Jadi kita bertukar pendapat saja seperti itu. Ya silakan rumah saya ya walaupun di tengah jalan tapi sisi jalan karena lampu tengah jalan bisa enak. Ya, tepuk tangan buat Pak Haji dan semua. Baik, sahabat-sahabat, dikarenakan waktu juga sudah malam ya, udah malam. Kita selesai Apa namanya? Intinya pertemuan kali ini untuk bagaimana kita utamanya mengambil pelajaran yang telah diceritakan oleh
Pak Haji kepada kita bahwasanya kemajuan satu suatu pendidikan atau kemajuan satu sekolah itu juga atas dasar atau ada pengaruhnya dari para alumni. Ketika teman-teman sahabat-sahabat ini mempunyai prestasi di luar sana, maka kemudian sekolah asal itu akan disebut dan akhirnya sekolah SMP ini akan terkenal. Semua orang bakal tahu bahwa si Solihin ini alumni SMP 5 gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga kejelekan pun nama sekolah itu akan terbawa. Maka saya titip coba sahabat-sahabat semua alumni lakukan hal-hal yang baik di luar sana, kembangkan prestasi sahabat-sahabat di luar sana, sehingga kemudian efeknya akan membuat nama harum SMP kita tercinta ini ya. Sahabat-sahabat, Pak Haji kami ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bisa membersamai kami hingga pukul 19 ya. Hidup terang aja itu. Oh 20. Ya, sudah bisa mempersamai kami dan sahabat-sahabat semua. Saya ucapkan terima kasih, panitia saya ucapkan terima kasih ya. Terakhir, closing statement dari saya bahwa tidak ada manusia yang berarti tanpa dia memanfaatkan keilmuannya untuk manusia itu sendiri. Kalau bahasanya, kata kiai ya, kiai kata ustaz, bukan kata saya ya. Gitu. Khairun nas atau binas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Ya. Bukan manusia yang membebani manusia. Gitu. Ya. Terakhir, mari kita tutup agenda malam ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Saya Rujan dan rekan saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan zikir kita berdetika, dengan zikir kita berdialektika, dengan amal saleh kita berderma. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.